Alhamdulillah, mungkin kita langsung bisa buka terlebih dahulu untuk acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sini menghadiri acara takbir akbar dalam rangka tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah yang insya Allah akan disampaikan oleh Abah Yai Abdul Qayyum Mansur yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Jombang. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua, khusus Abah Yai Abdul Qayyum Mansur yang terhormat. Atur nuwun, terima kasih sudah berkenan hadir bersama kita semua pada malam hari ini, dan pada teman-teman semua, pada bapak-bapak manajemen PT Pama Persada Nusantara Distrik Indo yang kami hormati, dan serta para jemaah Masjid Al-Kafi dan teman-teman jemaah takbir akbar pada malam ini yang kami hormati. Pertama, kami ucapkan datang kembali kepada teman-teman semua. Insya Allah acara takbir akbar kita pada malam hari ini ya akan segera dimulai. Karena masih menunggu Abah Yai kita. Ingatkan untuk teman-teman semua, acara pada malam hari ini akan diisi oleh Abah Yai Abdul Qayyum Mansur dalam rangka 1 Muharram 1443 Hijriah, ya, dengan tema hikmah dan pelajaran peristiwa di bulan Muharram. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan untuk Abah Yai Abdul Qayyum Mansur. Assalamualaikum Abah Yai. Wabarakatuh. Alhamdulillah, sampun nyambung. Terus langsung. Suaranya sudah tersambung bersama kita. Alhamdulillah. Tafadhol untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap Ta'mir Masjid Al-Kahfi, yang kami hormati jajaran manajemen PT Pama Persada Distrik Kidiko, yang kami hormati jamaah Masjid Al-Kahfi dimanapun berada. Tidak kita angan-angan, kita malam ini sudah di tahun baru Hijriah. Karena kalau dalam kalender Islam
ketika matahari terbenam, maghrib tadi, berarti kita sudah memasuki 1 Muharram di tahun yang berbeda. Kita tinggalkan tahun 1442 Hijriah. Pada waktu ini kita sudah berada di tahun 1443 Hijriah. Ada beberapa peristiwa, di antaranya pertama adalah pada tanggal 10 Muharram, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada tanggal 10 Muharram, manusia Nabi Adam diturunkan Allah menginjakkan pertama di bumi. Itu tanggal 10 Muharram. Pelajaran apa yang kita ambil adalah pelajaran diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Itu pertama. Taubat ialah kembalinya manusia menuju Allah. Menuju Allah. Karena secara linguistik, at-taubah itu artinya kembali. Ar-ruju'. Nabi Adam disebut di dalam Al-Quran 25 kali. Mengatakan dirinya itu mendalimi diri sendiri. Merasa dirinya zalim. Padahal Nabi Adam itu maksum, terjaga dari dosa. Tapi beliau dengan rendah hati, beliau katakan, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf ayat 23. Dalam ayat ini Nabi Adam mengatakan bahwa, Ya Allah, wahai Tuhan kami menganiaya pada diri kami sendiri, mendolimi pada diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak memberikan ampunan dan tidak memberikan kasih sayang, tentu sungguh kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Ini Nabi Adam mengakui dirinya zalim, padahal tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah korupsi, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menzalimi orang, tapi merasa banyak kekurangan. Kemudian Nabi Musa disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Nabi yang paling terbanyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. 136 kali. Beliau mengatakan di dalam surat Al-Qasas ayat 16, beliau mengatakan, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendolimi diri kami sendiri, maka ampunilah kami. Nabi Musa mengatakan dirinya itu aniaya, mengatakan dirinya itu zalim, dan beliau bermohon maghfirah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam Al-Quran disebut 4 kali.
dan disebut dengan Zannun, yaitu nabi yang dimakan ikan paus. Nun itu bahasa Arab, artinya ikan paus. Zannun, Nabi Yunus alaihi salam disebut Yunus 4 kali, disebut Zannun, nabi yang dimakan oleh ikan paus 1 kali. Di dalam perut ikan, beliau Nabi Yunus mengatakan, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Adam mengaku dirinya zalim, Nabi Musa mengaku dirinya zalim, Nabi Yunus mengaku dirinya zalim. Apalagi kita manusia yang kadang menyakiti pada diri sendiri dengan cara tenaga kita, pikiran kita buang-buang, kita mubadirkan pikiran kita, berpikir yang tidak bermanfaat. Kita mubadirkan waktu kita untuk melakukan maksiat. Kita mubadirkan harta benda kita untuk bereforia, hedonisme, dan sebagainya. Maka pada tahun yang baru ini, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah berpuasa. Berpuasa. Saya baca di dalam kitab Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Am Minal Wadhaif, karya Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Hafidh, seorang penghafal hadis. Ibnu Rajab Al-Hambali bermadhab Ahmad ibn Hanbal. Kalau tadi beliau menceritakan tentang Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yunus, dalam pengakuan diri mereka masing-masing mengakui kezaliman di kitab Lataiful Ma'arif halaman 78. Kemudian tentang puasa, peristiwa Muharram, tentang puasa. Kenapa di bulan Muharram kita berpuasa? Khususnya 10 Asyura, tanggal 10 Muharram. Ternyata saya temukan di dalam kitab ini, kitab tadi Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Am Minal Wadhaif, karya Ibnu Rajab, bahwasanya ditemukan data dari Fathun bin Syahraf. Fakhrun bin Syahraf ini menemukan suatu peristiwa karena beliau ini biasa memberi makan semut dengan meremuk roti, diremuk kecil lembut untuk makanan semut. Tapi diteliti oleh Fathun bin Syahraf, setiap pada tanggal 10 Muharram, semut-semut itu tidak mau makan, tidak mendekati roti yang telah disiapkan oleh Fathun bin Syahraf. Maka beliau menyimpulkan bahwa ada insting yang diberikan Allah kepada binatang, yakni semut, ikut berpuasa di bulan Muharram, khususnya 10 Asyura. Itu pertama, temuan pertama. Temuan kedua, ini juga ada di kitab Lataiful Ma'arif halaman 75, bahwa ada sekelompok kaum menyembelih binatang-binatang sembelihan. Ternyata mereka ini menyiapkan makanan untuk binatang-binatang liar yang datang di satu perkebunan. Nah, ketika waktu habis asar itu tiba,
binatang-binatang liar itu berdatangan. Dan makanan-makanan daging dari hewan yang telah disembelih oleh mereka kaum telah disiapkan. Tapi binatang-binatang liar itu tidak segera makan. Padahal makanan itu sudah disiapkan. Begitu azan maghrib dikumandangkan, binatang-binatang liar ini bergegas makan. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau tanggal 10 Syura. Ini juga ditemukan oleh Hafidhul Hadis Ibnu Rajab Al-Hambali dalam catatannya Lataiful Ma'arif. Kemudian ditemukan lagi, juga dicatat oleh seorang ahli sejarah dari Irak, Khatib Al-Baghdadi, dalam karyanya Tarikh Baghdad. Ternyata ditemukan di sini, dikutip oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 74, An-Surada awalu tairin soma Asyura, bahwa ulama memperkirakan bahwa burung betet Asyura itu burung betet, hurufnya shad ra dal, adalah pertama kali burung yang ikut berpuasa Asyura, ikut berpuasa 10 Muharram dengan insting yang diberikan oleh Allah, ilham yang diberikan oleh Allah. Ini tidak mustahil, karena di dalam surat Nahl dalam Al-Quran Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli, Allah telah memberikan ilham kepada lebah. Lebah diberi ilham oleh Allah. Kemudian burung hudhud bisa menginformasikan berita kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu juga diberikan kelebihan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita ini mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan, khususnya ini di bulan Muharram, adalah berpuasa, khususnya 10 Asyura atau 10 Muharram. Tetapi disunnahkan lagi untuk ditambah satu hari sebelumnya, berarti tanggal 9 Muharram ditambah tanggal 10, atau ditambah sehari sesudahnya, berarti 10 Muharram ditambah tanggal 11 Muharram. Itu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh hadis Muslim, rawahu Muslim, juga disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif fima limawasibil am minal wadha'if di halaman 72, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merencanakan untuk berpuasa bulan Muharram. Ketika tahun itu beliau puasa 10 Asyura, merencanakan tahun depannya untuk ditambah satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya, pokoknya ditambah. Nah, yakni saya ralat Rasulullah merencanakan untuk menambah tanggal 9 dalam hadis Muslimnya itu. Dalam redaksi hadisnya, Rasulullah mengatakan, insya Allah sumna al-yawm at-tasi'. Jika Allah menghendaki umur panjang saya, tahun depan saya puasa bulan Muharram 10 Asyura, saya tambah tanggal 9. Tapi ulama kemudian mengatakan boleh ditambah sebelumnya, boleh ditambah sesudahnya. Rasulullah merencanakan tahun berikutnya ditambah tanggal 9. Tapi kehendak Allah, sebelum bulan Asyura berikutnya, sebelum bulan Muharram berikutnya, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Maka kita umatnya berpuasa di bulan Muharram itu
10 Muharram ditambah 1 hari sebelumnya 9 Muharram, atau ditambah 1 hari sesudahnya. Yang ketiga adalah mengistimewakan apa yang kita lakukan di bulan Muharram. Yang ketiga adalah mengistimewakan spesial untuk menyenangkan keluarga. Itu ada fadilah khusus. Kita menyenangkan keluarga itu tiap hari. Tapi spesial itu pada bulan Muharram tanggal 10. Dispesialkan. Karena ditemukan satu hadis. Redaksinya adalah man wassa'a ala ahlihi yawma Asyura, barang siapa yang melonggarkan pada keluarganya hari 10 Muharram, lebih disenangkan, misalnya diberikan baju atau makan yang lebih enak daripada hari sebelumnya, pokoknya diberikan ya kesenangan yang tidak melampaui batas, tidak hedonisme, pokoknya memberikan kelonggaran kepada keluarganya. Yauma Asyura, pada hari 10 Muharram, awsa'allahu alaihi sa'ir sanah, maka Allah akan melapangkan rezeki kepadanya selama 1 tahun itu. Allah melapangkan rezeki kepadanya sa'ir sanah, pada sisa tahun itu, yakni mulai hari itu dilapangkan oleh Allah dalam 1 tahun. Ini amalan. Meskipun hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, tidak sahih, tetapi seorang pakar hadis namanya Sufyan ibn Uyainah mengamalkan hadis tersebut dan telah menguji, membuktikan khasiat hadis tersebut itu hampir sampai 60 tahun. Saya baca di halaman 77, beliau Sufyan bin Uyainah mengatakan, jarrabnahu, aku coba hadis itu mundu samsina sanah, mulai dari waktu 50 atau sitina sana, mulai dari waktu 50 tahun atau sampai 60 tahun. Fama ra'aina illa khairan, maka aku tidak melihatnya kecuali hasil yang baik. Nah, jadi ini amalan yang ketiga di bulan Muharram. Ada datanya itu. Amalan yang keempat pada bulan Muharram adalah ibadah sosial, yakni menyantuni anak yatim. Saya baca di dalam kitab Ghunyatut Talibin, ini kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Perlu diketahui karya-karya Syekh Abdul Qadir Jilani ini manuskripnya kebanyakan itu di perpustakaan Vatikan. Jadi perpustakaan Vatikan Katolik di Roma. Ya, di Roma. Ini banyak menyimpan manuskrip karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya baca di dalam kitabnya Ghunyatut Talibin karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di jilid 2 halaman 436, beliau mengatakan dan mengutip satu hadis, wa man masaha ra'sa yatimin fi yaumi Asyura, dan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari 10 Muharram,
Besok sebelum Muharram menyantuni anak yatim dan kita mengusap kepalanya, atau paling tidak menyantuni, rufi'at lahu bikulli sya'rah ala ra'sihi darajatun fil jannah. Maka diangkatlah untuk orang yang mengusap kepala anak yatim setiap satu helai rambut satu derajat di surga. Darajatun fil jannah. Setiap satu helai rambut satu derajat di surga. Alangkah bahagianya kita yang bisa menyantuni anak yatim, khususnya di bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram atau 10 Surah kalau orang Jawa menyebutnya. Ini ibadah sosial amalan Muharram yang keempat. Yang kelima, dalam Al-Quran, bumi itu disebut 461 kali. Jadi bumi itu dalam bahasa Arabnya itu ardun, bumi. 461 kali kata bumi dalam Al-Quran dari kata ardun. Ternyata setelah saya lihat di dalam kitab Al-Mujamul Mufahras di Al-Fadil Quran karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, seorang penulis Mesir yang banyak menerjemahkan buku-buku orientalis, mustasyriqin. Saya baca dalam karya besarnya beliau Al-Mujamul Mufahras di Al-Fadil Quran. Di situ ternyata bumi dalam Al-Quran yang pertama kali disebut dalam Al-Quran itu di ayat 11 surat Al-Baqarah adalah la tufsidu fil ardi. Janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, pada tahun yang baru ini kita niatkan tahun berikutnya, tahun yang akan datang, semoga kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Entah itu kerusakan melalui tangan kita, kerusakan melalui otak kita, kerusakan melalui lidah kita. Kita tidak boleh destruktif melakukan usap merusak sesama manusia terhadap saudara kita sesama muslim atau sesama manusia meskipun terhadap non-muslim. Kita tidak boleh menyakiti mereka, kita tidak boleh menganiaya mereka, kita tidak boleh mendalimi mereka, kita tidak boleh menteror mereka. Kita sayangi sebagai manusia. Nah, itu pertama kali bumi disebut dalam Al-Quran. La tufsidu fil ardi. Sedangkan yang terakhir kata bumi dalam Al-Quran, bumi yang terakhir dalam Al-Quran adalah wa akhrajatil ardu asqalaha, yaitu di surat Zalzalah ayat 2. Itu bumi yang terakhir dalam Al-Quran. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi akan memuntahkan, mengeluarkan isinya. Khususnya para pekerja di PT PAMA, Persada Nusantara yang bersinggungan dengan bumi, seperti saudara-saudara kita yang ada di Freeport, juga bersinggungan dengan bumi.
Ingatlah bahwa bumi itu akan memuntahkan isinya. Kita jangan melakukan kerusakan di muka bumi, dan bumi akan memuntahkan isinya. Bagaimana memuntahkan isinya? Saya baca dalam kitab tafsir seorang penafsir perempuan di Mesir, yaitu Kariman Hamzah. Seorang ahli tafsir Mesir bernama Kariman Hamzah, di jilid 3 di halaman 399. Jilid 3 399, Kariman Hamzah mengatakan bahwa yang dimaksudkan, yang dikehendaki bumi mengeluarkan isinya adalah minal mauta al-madfunin, yaitu orang-orang yang mati yang sudah terkubur dalam bumi akan keluar. Bukan hanya itu, isi bumi keluar, memuntahkan isinya. Kemudian fayantahi ajalul hayat ad-dunya, selesailah kehidupan dunia. Wa yab'asullahu an-nas jama'atin mutafarriqat, jama'at mutafarriqah, dan Allah mengutus manusia ini bergolong-golong, berkelompok-kelompok yang berbeda-beda. Liya'rifu, agar mereka mengetahui, madza fa'alu, apa hasilnya yang diperbuat mereka fi hayatihim dunya, ketika mereka hidup di dunia. Maka apa yang kita lakukan? Introspeksi diri. Pada tahun yang baru ini, kita ke depan ingat bahwa jangan merusak di muka bumi. Yang kedua, kita akan masuk dalam bumi dan akan keluar dari bumi, dan kita akan melihat hasil-hasil perbuatan kita selama kita hidup di muka bumi. Ini adalah pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam, apa yang kita petik hikmah di bulan Muharram yang mulia ini. Hikmah yang keenam adalah menjaga psikis kita dan menjaga somatis kita, menjaga rohani kita, menjaga jasmani kita. Jasmani kita jaga, rohani kita jaga. Kita jaga yakni bagaimana kita ini hidup yang hayatan thayyibah, hidup yang baik. Dengan apa? Dengan kalimatan thayyibah, berbahasa yang baik, santun. Yang selama ini kita banyak dosa, terutama dosa tangan, karena media sosial itu banyak melakukan dosa tangan. Maka kita bagaimana kehidupan yang berikutnya, kalimatan thayyibah, dengan bahasa yang baik. Kemudian baldatun thayyibah, negeri kita bagaimana menjadi baik. PT PAMA ini berkontribusi untuk bangsa, negara, kesejahteraan umat manusia, khususnya bangsa Indonesia yang tercinta ini. Ini namanya baldatun thayyibah. Kemudian bagaimana kita ini zurriyatan thayyibah, anak cucu kita ini menjadi orang yang baik, ahli dalam bidang apa saja yang bermanfaat, tetapi menyadari bahwa apapun kesuksesan kita adalah hamba Allah.
apapun kehebatan kita, kita adalah makhluknya Allah. Apapun ketinggian derajat kita, kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui apa yang kita rencanakan. Allah mengetahui apa yang kita berbuat. Dan kita tidak tahu bagaimana yang ditakdirkan Allah kepada kita menit berikutnya, jam berikutnya, hari berikutnya, apalagi tahun berikutnya. Maka kita menjaga kehidupan kita, psikis, somatis, rohani, jasmani. Saya baca dalam satu kitab berjudul Ahasinul Mahasini. Sebuah kitab berjudul Ahasinul Mahasini. Karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Ar-Raqi Al-Hambali. Di jilid 3 halaman 301. Ada seseorang yang mendatangi seorang ulama, Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid. Dan melaporkan kehidupannya ini sempit. Krisis ekonomi. Melaporkan ekonominya ini susah. Kehidupannya ini sulit. Hampir putus asa orang ini. Seolah-olah ini hampir putus asa orang ini. Bagaimana Yunus bin Ubaid memberikan pencerahan kepada orang ini yang sedang menghadapi sulitnya hidup. Yunus bin Ubaid mengatakan, apakah kamu senang jika matamu itu dibeli, diganti dengan uang 100.000? Satu. Orang itu menjawab, tidak. Yang kedua, apakah kamu senang telingamu, pendengaranmu dibeli, ditukar dengan uang 100.000? Tidak. Saya tetap mempertahankan penglihatan saya, mata. Saya tetap mempertahankan pendengaran saya, telinga. Tidak mau ditukar uang 100.000. Yang ketiga, apakah kamu senang hatimu yang punya fungsi memahami? Hati itu punya fungsi memahami. Qulubun ya'qiluna biha. Hati punya fungsi untuk memahami. Qulubun, kata Al-Quran, qulubun ya'qiluna biha ayyafhamuna biha. Manusia memahami dengan fungsi hati. Maka di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, mengatakan bahwa ada saraf-saraf di otak yang menghubungkan dari otak terhubung sampai ke organ hati. Karena apa yang diserap manusia melalui panca indera dan masuk dalam otak, tapi di otak itu ada saraf yang terhubung kepada hati. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan yang paling inti memahami adalah hati. Qulubun ya'qiluna biha. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Ar-Razi. Apakah Anda mau hati kamu itu ditukar dengan uang 100.000? Tidak. Keempat, kedua tanganmu diganti 100.000? Tidak mau. Kelima, kedua kakimu diganti 100.000? Tidak mau. Kemudian Yunus bin Ubaid mengatakan, kamu ini orang yang sangat kaya raya. Karena apa? Masih punya mata, masih punya telinga, masih punya hati, masih punya kaki, masih punya tangan,
Subhanallah. Ini hidup. Maka kehidupan ini jangan terlalu banyak mengingat yang buruk-buruk saja. Karena Al-Quran mengatakan bersyukur nikmat itu tidak begitu banyak. Saya pernah menghitung, saya pernah melakukan penelitian dalam Al-Quran. Bersyukur nikmat dengan mengingat nikmat, itu Al-Quran menyerunya lebih banyak mengingat. Uzkuru. Uskuru dengan uzkuru. Uskuru itu bersyukur. Bersyukur nikmat. Tapi pernah saya hitung, lebih banyak uzkuru, mengingat nikmat. Jadi mengingat nikmat itu menguatkan jiwa kita, menyemangatkan kehidupan kita, kita menjadi hidup yang bersemangat. Tidak mudah stres, tidak mudah murung, tidak mudah kena tekanan batin, karena banyak mengingat nikmat. Nah, maka ke depan ini kita tingkatkan dari bersyukur nikmat, kemudian mengingat nikmat. Bukan hanya bersyukur nikmat, tapi mengingat nikmat. Ini adalah menjaga psikis kita, juga menjaga somatis kita. Jiwa kita baik, fisik kita juga baik. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kami tutup dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ini karya Imam Bukhari dan disyarah, diberikan catatan kaki oleh Syekh Ilyas Al-Barobankawi di Delhi, India. Saya alhamdulillah pernah sowan ke beliau yang memberikan syarah kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari di nomor 981. Rasulullah SAW bersabda, U'budur Rahman, beribadahlah kepada Allah yang maha mengasihi, menyayangi. Ini ibadah untuk diri kita. Salat manfaat bagi kita. Puasa manfaat bagi kita. Baca Al-Quran manfaat bagi kita. Juga bagi orang lain. Kemudian Nabi menambahkan, wa'at'imut ta'am, memberikan makan kepada orang lain yang membutuhkan atau tidak membutuhkan. Kita kasih makan sebagai hadiah. Kita masih kasih makan sebagai sedekah. Kalau memang tidak begitu membutuhkan, kita kasih sebagai hadiah. Kalau membutuhkan, kita kasih sebagai sedekah. Nah, ini penting sekali. Ada ibadah sosial, empati sesama manusia. Yang ketiga, wa'afsus salam, ramaikan salam. Salam adalah mendoakan kedamaian, mendoakan selamat. Semoga negara Indonesia yang kita cintai ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perpecahan, dari perang saudara, dari penjajahan imperialis atau neo-imperialis. Tadkhulul jinan, maka kalian akan masuk surga. Akan masuk surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya sampaikan mengenai hikmah peristiwa-peristiwa seputar bulan Muharram. Cukup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan adalah kita lanjutkan sesi tanya jawabnya.